Raih Gemilang bersama MA Mu'alimat NWDI Pancor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Madrasah MA Mu'alimat NWDI Pancor. Universitas Indonesia atau disingkat dengan UI adalah salah satu universitas riset atau institusi akademik terkemuka di dunia yang terus mengejar pencapaian tertinggi dalam hal penemuan, pengembangan, dan difusi pengetahuan secara regional dan global. Dengan prestasi yang terus diraihnya, UI berada di peringkat kampus terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian lembaga pemeringkatan dunia. Bersama saya, Winda Patricia, akan membahas lebih lanjut tentang apa sih Universitas Indonesia ini dan bagaimana trik-trik untuk masuk ke Universitas Indonesia. Baik, jadi pagi ini kita kedatangan narasumber yaitu salah satu mahasiswi dari Universitas Indonesia. Hai Kak, boleh kenalan dulu? Hai Winda, gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, saya kenalan dulu ya. Oke. Kenalin, nama saya Nurlinda Sridayati, biasa dipanggil Linda. Nah, di UI saya mengambil jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kebetulan saya itu angkatan 2022. Nah, kemarin itu saya lulusan SMA Negeri 1 Aikmal, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Oke, Kak Linda ya panggilnya nih. Iya. Oke, Kak Linda. Kalau yang seperti kita tahu ya, Universitas Indonesia ini tuh adalah salah satu universitas yang diidam-idamkan mahasiswa atau mungkin lulusan madrasah ataupun SMA gitu. Jadi kita boleh tahu nggak sih sedikit tentang proses kakak tuh bisa sampai lolos jadi mahasiswa di Universitas Indonesia itu sendiri? Oke, baik. Kalau berbicara tentang proses ya, kebetulan saya orangnya itu planning banget ya. Dari saya SMP saya sudah mengorek-ngorek informasi tentang universitas-universitas terbaik di Indonesia. Nah, salah satunya saya tuh memilih dua pilihan gitu, ada Universitas Indonesia sama Universitas Gadjah Mada. Kebetulan saya tuh pengen banget di Universitas Indonesia, akhirnya saya mengorek informasi gitu lebih dalam. Gimana sih caranya masuk di Universitas Indonesia, bagaimana peluangnya, program kerjanya gimana, terus jurusan-jurusan di sana itu apa aja gitu. Nah, akhirnya saya setelah saya searching di media internet dan saya nonton YouTube dan segala macam, saya tuh memutuskan plan pertama saya harus masuk di SMA yang besar gitu, lulusan di Universitas Indonesia yang pertama. Akhirnya saya memutuskan SMA Negeri 1 Aikmal untuk sekolah di sana karena di sana itu merupakan setiap tahunnya ada saja yang lulus di Universitas Indonesia. Selanjutnya saya itu karena ingin lulus di Universitas Indonesia jalur rapot atau sekarang namanya SNBP gitu. Jadinya sebisa mungkin saya mengatur waktu belajar saya dengan baik untuk mempertahankan nilai rapot agar nilai rapot saya itu terus naik, atau kalau nggak bisa naik tetaplah gitu, nggak sampai turun. Biar kesempatannya itu lebih besar lagi untuk keterima di Universitas Indonesia. Jadinya alhamdulillahnya pas kelas 12 saya berhasil masuk di kuota eligible untuk daftar di Universitas Indonesia gitu. Akhirnya saya lulus lewat jalur SNBP atau jalur rapot tersebut. Oke, berarti intinya itu mencari tahu ya, mengulik informasi tentang universitas yang kita inginkan. Benar. Gitu. Oke, kakak ini kan bisa dibilang anak dari luar daerah gitu. Iya, ya. Benar. Nah, sekolah di UI yang lokasinya di Depok. Iya. Oke. Kakak pernah nggak sih kayak ngalamin masalah dalam beradaptasi gitu pas masuk kuliah, dan gimana sih cara kakak buat ngatasin hal itu? Terus gimana cara kakak buat adaptasi pas baru pertama masuk kuliah, terutama kan untuk kita anak yang dari luar daerah ini gitu? Oke, kalau berbicara tentang adaptasi ya bener banget, apalagi saya pribadi itu nggak pernah sekolah itu jauh dari orang tua gitu, sekolahnya itu kayak sekitaran rumah aja gitu. Tapi pas kuliah ini saya memutuskan untuk keluar daerah saja, saya ingin mengeksplor gimana sih yang ada di luar gitu. Dan saya memilih Universitas Indonesia, letaknya tentu di ibu kota kan. Banyak sekali kayak rumor-rumor yang kurang baik tentang ibu kota gitu. Apalagi banyak yang bilang Jakarta keras gitu, apalagi untuk anak daerah. Jadinya kalau berbicara tentang adaptasi, pertama kali saya benar-benar culture shock sih sama mungkin dari segi budaya mungkin di sana rada berbeda dengan di sini. Mungkin di Nusa Tenggara Barat lebih khususnya di Lombok kayak lebih Islami gitu, sedangkan kalau di ibu kota itu rada bebas gitu kan.
Jadinya cara saya beradaptasi sebisa mungkin saya tuh memproteksi diri, harus kuat dalam pendirian, jangan sampai ikut dengan pergaulan-pergaulan yang kurang baik yang ada di sana. Kalau adaptasi di kuliah, kalau adaptasi di universitasnya sih, pertama mungkin dari segi pembelajaran, dari segi tugas-tugas yang ada itu cukup jauh berbeda dengan pada saat saya SMA gitu. Pertama, tugas itu cukup banyak ya. Kalau kita kuliah, dimanapun kita kuliah sebenarnya tugasnya itu cukup banyak. Terus kedua, mungkin kayak teman-teman pada saat kuliah itu critical thinking banget gitu, kayak sumpah sangat ambis gitu. Pertama saya tuh kayak rada minder, anak daerah itu saya pribadi rada minder, kayaknya saya nggak bisa kayak mereka deh, mereka pinter-pinter banget. Tapi alhamdulillahnya setelah lambat laun kita bersama sama teman sama mereka, kayak biasa aja, kita itu memiliki kesempatan yang sama kok kayak mereka, nggak seperti yang sesulit yang kita pikirkan gitu. Oke, jadi teman-teman semua orang itu punya kesempatan yang sama ya. Kita setara, kita punya kemampuan yang sama gitu. Berbeda-beda tapi tetap sama kan gitu. Oke, Kak Linda ini dari luar daerah ke ibu kota ya. Pasti selain dari internalnya gitu, pasti ada perbedaan dari segi gaya hidup, biaya hidup. Itu bisa diceritain nggak Kak? Terus dikasih tips gitu biar kita enggak terlalu overthinking untuk bisa melanjutkan kuliah itu keluar daerah gitu. Mungkin kalau segi eksternal ya, kayak gaya hidup, memang sebenarnya fun fact di ibu kota itu bukan biaya hidupnya yang mahal, tapi gaya hidup yang mahal gitu. Kalau saya pribadi gitu, saya memutuskan untuk tinggal di asrama UI, salah satu fasilitas yang ada di Universitas Indonesia. Di sana diperuntukkan untuk anak-anak daerah untuk tinggal di sana agar bisa lebih beradaptasi terlebih dahulu dengan keadaan yang ada di ibu kota. Kita itu diberikan kesempatan untuk tinggal di asrama UI. Akhirnya dari segi biaya mungkin untuk saat ini saya belum mengeluarkan biaya yang cukup besar gitu. Mungkin benar seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, bukan yang mahal itu di ibu kota bukan biaya hidup tapi gaya hidup. Apalagi kan orang-orang sana kayak anak-anak pengusaha, anak pejabat gitu. Tentu gaya hidupnya itu sangat berbeda ya, kayak kita yang ada di daerah. Misalnya kayak lebih sederhana gitu. Nah itu tuh kembali ke personality kita masing-masing gitu. Gimana cara kita memanage-nya, gimana cara kita memilih choice gitu. Tergantung kembali ke kita masing-masing gitu. Kembali ke personality masing-masing ya. Gimana kita bisa memanage diri kita. Oke, kalau dari Kak Linda sendiri nih, apa sih perubahan gitu semenjak kayak misalnya nih transisi kan dari di luar daerah dan setelah itu lanjut univ terus kuliah di luar daerah, itu transisi kehidupannya tuh seperti apa gitu? Kalau berbicara tentang transisi kehidupan ya, mungkin yang lebih menonjol, yang signifikan yang saya rasakan gitu, dari segi teknologi mungkin. Kayak dulu kayak di rumah itu dari segi belanja gitu, misal di rumah kayak cuma cash doang kan. Nah kalau di ibu kota itu apalagi di UI sangat memanfaatkan kayak namanya tuh kayak bayar pakai ATM gitu, kayak kartu-kartu gitu, cashless gitu. Saya dibilang sama teman-teman saya tuh generasi yang cashless gitu. Hampir kalau saya bertransaksi, saya nggak pernah pakai cash, kayak bisa bayar lewat OVO, GoPay gitu dan lain sebagainya. Pokoknya saya tuh jarang banget megang cash. Itu yang pertama. Nah yang kedua dari segi pembelajarannya, mungkin teman-teman yang ada di UI, apalagi di ibu kota kan mereka tuh sangat mementingkan pendidikan banget ya. Mereka tuh kayak lingkungan di sana itu lingkungan yang cocok untuk berpendidikan gitu. Kita lihat di kantin-kantin itu mereka lakukan bukan hanya makan, tapi mereka itu diskusi mengenai pelajaran gitu. Mereka megang laptop dan lain sebagainya yang jarang saya lihat di sini. Terus di bis kuning, bis Universitas Indonesia itu mereka juga
belajar di sana gitu, memanfaatkan tempat-tempat yang ada di sana tuh buat belajar. Jadinya saya pribadi semakin semangat untuk belajar dan semakin semangat untuk sukses. Apalagi teman-teman saya, mereka tuh kayak orang hebat, mereka itu udah mulai untuk bikin usaha gitu. Ada bahkan yang punya startup yang bagus, ada yang memiliki perusahaan gitu. Mereka tuh dari jerih payah mereka sendiri. Jadinya saya banyak belajar kayak sharing-sharing sama mereka gimana sih cara mereka untuk mendapatkan hal tersebut. Jadinya mungkin itu perbedaan yang cukup signifikan, kayak mindset saya tuh lebih maju lagi gitu ketimbang yang kemarin gitu. Tergantung lingkungan sekitar ya, dan lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh gitu, apalagi lingkungan pertemanan. Pernah nggak sih Kak Linda tuh kejebak di pertemanan yang maybe kita nggak mau gitu, terus gimana sih cara Kak Linda buat menyikapi itu gitu? Karena saya tahu di ibu kota itu cukup, kata orang emang keras gitu, tapi nggak sekeras yang kita bayangkan gitu. Menurut saya pribadi itu berprinsip kalau di universitas, apalagi di ibu kota, saya tuh harus mengikuti salah satu program keagamaan gitu. Saya mengikuti salah satu organisasi keagamaan untuk memproteksi diri, untuk jaga-jaga gitu. Kedua, saya tuh sebisa mungkin untuk mencari teman-teman yang menurut saya itu lingkungannya baik, lingkungannya bagus. Dan alhamdulillahnya sekarang itu kayak lingkungannya tuh lingkungan saya pribadi itu masih bagus-bagus, cocok untuk berpendidikan, berkarya gitu. Nggak ada kok yang gimana-gimana, walaupun mereka itu anak ibu kota, nggak sekeras itu. Berarti alhamdulillah ya dapat teman-teman yang baik. Tadi kakak sempat nyinggung soal organisasi. Jadi kakak ikut organisasi apa? Nah kebetulan kalau di Universitas Indonesia kebijakan organisasi itu mulai berlaku itu semester 2. Sekarang saya masih semester 1. Akan tetapi saya mengikuti namanya program magang. Kalau kita nggak bisa masuk organisasi, kita magang terlebih dahulu untuk tahap masuk organisasinya. Jadinya saya itu magang di namanya FSI, salah satu organisasi keagamaan yang ada di UI, khususnya di fakultas saya di FEB. Kedua, saya itu magang namanya di Prokadisu, program Adikasu. Itu gimana cara kita untuk membantu masyarakat atau adik-adik yang nggak punya biaya untuk sekolah gitu. Dan saya juga ikut organisasi paguyuban yang ada di Nusa Tenggara Barat. Intinya itu organisasi yang saya ikuti untuk saat ini. Mungkin untuk semester 2 saya akan mengikuti beberapa organisasi lebih banyak lagi. Ketika udah buka gitu. Gimana sih cara kakak nyeimbangin waktu antara kuliah, organisasi, dan prestasi ya tentunya. Siapa sih yang gak mau berprestasi gitu. Terus apa pentingnya kita ikut organisasi di kuliah? Kalau ngebahas tentang manage waktu, kalau saya pribadi, saya download namanya Google Calendar gitu. Ada Google Calendar. Nah, walaupun saya belum mengikuti organisasi, tapi secara tidak langsung saya sudah ngikut gitu, karena magang gitu istilahnya kan. Nah, melalui Google Calendar itu saya memanfaatkan, misal kan di Google Calendar tuh misal dari jam segini ke jam segini tuh saya harus ngapain gitu. Saya urus organisasi A saya, organisasi B saya, organisasi C. Terus jangan lupa ngerjain tugas-tugas gitu. Waktunya jam segini, berapa waktu sih gitu yang saya butuhkan untuk ngerjainnya. Terus untuk korek-korek informasi tentang lomba-lomba juga, seperti yang Winda bilang, siapa sih yang nggak mau berprestasi gitu kan. Nah, akhirnya menurut saya Google Calendar tuh sangat-sangat bermanfaat untuk saya, karena dari sana saya bisa manage waktu saya dengan baik gitu. Dan selain itu kalau bahas manfaat mengikuti organisasi itu sangat-sangat bermanfaat banget, karena di kuliah itu relasi itu sangat penting. Kalau Winda ketahui itu sangat penting banget untuk mencari relasi-relasi yang ada, karena kita itu memperoleh informasi bukan hanya dari misal internet gitu dan lain sebagainya. Kita tuh butuh orang kayak dari sini tiba-tiba dia dapat informasi gitu. Pentingnya itu. Terus pertemanan juga. Kalau kita belajar, kalau sendirian tuh nggak asik nggak sih? Iya, benar-benar. Ya butuh pertemanan. Saya pribadi nemu
saya tuh ada dua kelompok belajar sama kelompok main saya itu beda, kebetulan beda gitu. Saya bedain gitu. Saya nemuin mereka itu di mana? Di organisasi. Saya nemuin mereka itu di organisasi. Jadinya menurut saya organisasi itu penting. Selain itu, selain menambah relasi, juga melatih minat dan bakat saya. Kebetulan kemarin di salah satu tempat saya magang itu saya berkesempatan untuk menjadi MC gitu. Kurang lebih bisa melatih public speaking ya gitu, salah satunya gitu. Berarti intinya tuh kita harus punya planning tetap gitu ya. Mau nggak mau kan kita yang buat jadwal, jadi kita yang harus jalanin gitu. Ya benar. Terus pasti ada rasa mager dong Kak. Benar. Itu gimana sih caranya menyikapi gitu? Ya kalau rasa mager itu sangat normal ya. Kita capek gitu, habis ngampus capek, pengen tidur, mager gitu. Tapi kalau saya pribadi saya ingat kayak memang sih kesempatan kita itu sama di dunia kuliah, tapi menurut saya anak-anak kota itu startnya tuh lebih depan gitu dari kita. Jadinya aku pribadi untuk saat ini kayak menerapin prinsip sehari itu harus belajar 3 jam gitu, biar bagus, biar bisa kayak mereka gitu. Tapi kesempatan kita sama kok sama mereka. Nah selain itu kesempatan kita yang sama, kalau membahas tentang prestasi yang ada sih, mereka tuh kayak hebat banget gitu. Kalau kita di sini nasional itu udah wow gitu kan. Nah kalau di sana tuh rata-rata mereka udah internasional, jadinya itu nambah semangat. Jadinya itu sih pertama. Kalau kedua itu memang normal saja ya kita mager. Kalau saya sih ya saya biarin diri saya sebentar, kayak ya deh kayaknya aku tuh butuh istirahat gitu, butuh istirahat sebentar. Tapi jangan sampai lalai gitu, jangan sampai, pokoknya harus inget apa tujuan pertama awal gitu. Tujuan awalnya tuh mau gimana? Masa udah sekolah jauh-jauh gitu, masa tidur-tidur aja, mager gitu. Apalagi saya sekolah di universitas terbaik gitu. Saya ingin memanfaatkan sebaik mungkin fasilitas-fasilitas yang ada untuk mengembangkan diri gitu. Kalau masalah mager nggak bisa dipungkiri ya, tapi harus ada batasan gitu. Nggak boleh berlarut-larut di mager itu sendiri ya. Benar. Teman-teman nggak boleh mager-mager. Kemarin kan sempat ada sosialisasi di MA Mu'alimat NWDI Pancor nih Kak. Itu kenapa sih harus tujuannya itu MA Mu'alimat NWDI Pancor? Apakah itu tuh sudah diberikan data sekolah ke NTB atau bagaimana Kak? Kalau berbicara tentang sosialisasi, nah sosialisasi ini merupakan salah satu program kerja kami dari Paguyuban itu untuk memberikan informasi ke semua SMA atau MA yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah kalau berbicara tentang alasan, tidak ada sih alasan yang signifikan kenapa kami mengunjungi Mu'alimat gitu. Kami sebisa mungkin bahkan ingin mengunjungi semua tanpa terkecuali SMA, MA yang ada di Nusa Tenggara Barat gitu. Apalagi yang kita kenal MA Mu'alimat itu cukup terkenal ya. Terus seperti saya dengar kata-kata cutting yang sosialisasi yang sejak dulu katanya antara setiap sosialisasi MA Mu'alimat itu sangat semangat gitu. Jadinya kami itu semakin tahun itu semakin semangat juga untuk mengunjunginya itu. Bener sih, bukan bohong, bukan karena lagi di Mu'alimat gitu. Emang bener, kayak semangat di Mu'alimat itu kayak kuat banget. Mereka tuh antusias banget kalau sosialisasi gitu, kata temen-temen. Bahkan kemarin saya tuh pengen datang pas sosialisasi di Mu'alimat, tapi kebetulan karena jadwal saya bukan di sini, mau tidak mau saya harus ke jadwal saya ke sekolah yang lain. Soalnya saya penasaran, aduh seantusias apa sih siswi di Mu'alimat gitu. Saya juga penasaran. Jadi memang sudah ini ya, pengen ke semua sekolah gitu. Jadi tidak ada alasan yang signifikan. Tadi kakak sempat nyebut paguyuban ya. Paguyuban itu apa sih dan manfaatnya untuk NTB itu apa Kak? Paguyuban kebetulan saya mau kenalin paguyuban yang ada di NTB ya. Namanya itu Sasambo. Sasambo itu Sasak Samawa Embojo. Kami tuh punya punya semboyan gitu kayak
tiga suku, dua pulau, satu hati. Nah, Sasambo ini merupakan perkumpulan mahasiswa-mahasiswi Universitas Indonesia yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Itu tuh pertama kali terbentuk, sedikit cerita ya sejarah terbentuknya Sasambo. Itu tuh pertama kali pada tahun 2010 di mana ada salah satu kakak tingkat kami pada saat dia ospek ada presentasi kayak paguyuban gitu. Yo, kok di Lombok nggak ada paguyubannya gitu. Pas dilihat di Sumbawa juga nggak ada, di Bima juga nggak ada. Akhirnya mereka tuh inisiatif, kalau gitu kita buat paguyuban NTB aja ya, provinsi kan sama-sama provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Akhirnya terbentuklah Sasambo gitu, Sasak sama Mbojo kan sukunya gitu. Akhirnya mereka terbentuk pada tahun 2010 dan terus berkembang semakin maju. Nah, Sasambo ini merupakan salah satu paguyuban yang cukup aktif. Bahkan teman-teman saya pribadi yang ada di sana itu iri dengan kesulitan kami gitu yang ada di Sasambo gitu. Banyak sekali program kerja kami. Salah satunya program kerjanya itu kayak sosialisasi tadi gitu. Terus yang paling bermanfaat untuk saya sih, apalagi kita anak daerah ya, nggak berani sendirian, nggak ada temen gitu. Nah, Sasambo itu kan kita tuh berasa keluarga gitu yang ada di sana. Ada yang merhatiin kita gitu. Apalagi saya pertama kali nggak pernah ke Jakarta kan. Pertama kali saya ke Jakarta pas ini masuk kuliah. Kita itu sampai dijemput sama kakak Sasambo yang ada di sana ke bandara. Sebisa mungkin mereka tuh memastikan kita aman dan selamat sampai tempat tujuan tempat kita tinggal gitu. Oke. Terus untuk masuk Sasambo itu sendiri itu gimana, Kak? Nah, kalau untuk masuk Sasambo itu tidak ada peraturan gitu. Mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari Nusa Tenggara Barat gabung saja gitu. Tidak ada peraturan-peraturan harus wawancara gini untuk masuk paguyuban, gabung saja. Terus kami itu kalau setelah pengumuman SN atau pengumuman SBMPTN gitu, pengumuman jalur mandiri, kami itu berusaha untuk mencari informasi siswa-siswi yang ada di NTB siapa saja sih yang lulus. Nah, kami membuat grup WhatsApp gitu untuk mengkoordinir, untuk mengontrol siapa-siapa yang lulus. Terus di sana kami berbincang lebih dalam gitu, berbicara tentang gimana entarnya gitu, mau tinggal di mana gitu, mau berangkat sama siapa gitu. Sebisa mungkin kami kontrol gitu. Oke, memang kita sangat diayomi ya di paguyuban ini gitu. Oke, sangat bermanfaat sih kalau menurut saya. Ya, apalagi anak daerah sangat bermanfaat lagi. Karena kita kayak keluarga banget di sana, solid. Setiap bulan bahkan ada saja kita ngadain biar semakin solid ya, bonding namanya kayak biar semakin akrab gitu. Kita ngadain kayak acara makan-makan. Kan di Jakarta nggak ada pelecing gitu kan, kita ngadain namanya pelecingan gitu, kayak ada program yang lain kayak games seru gitu. Jadinya kita tuh semakin solid, kayak keluarga banget gitu. Dan berasa di daerah sendiri ya. Bener banget. Oke. Berarti lingkungan itu sangat berpengaruh, memanage diri itu perlu, dan kita semua punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan yang perlu kan usaha ya. Jadi nggak ada yang satset jadi. Bener. Tapi harus usaha dulu, doa, dan tentunya harus tetap semangat. Oke, Kak Linda, mungkin ada beberapa pesan buat teman-teman yang mau masuk kuliah, khusus buat anak-anak yang kelas 3 sekarang. Oke, untuk teman-teman yang sekarang kelas 12 ataupun yang masih kelas 11 atau kelas 10 gitu, kalian itu harus tetap semangat apapun keadaannya gitu. Kita itu tidak boleh stuck di situ aja, kayak chase your star, break your limit. Kita tuh harus berani menggapai bintang kita. Kita tuh harus bisa menghentikan batasan-batasan yang ada gitu. Untuk kalian terus semangat, tidak ada yang tidak mungkin gitu, dan tidak ada sesuatu yang instan. Kalian tuh harus memiliki planning yang matang, yang baik gitu, agar mendapatkan hasil yang luar biasa juga. Tetap semangat, raih mimpi kalian, terus maju menggapai cita-cita yang kalian inginkan gitu. Oke, itu tadi ya pesan dari Kak Linda. Terima kasih ya Kak Linda sudah menyempatkan hadir di podcast kali ini, dan semua cerita-cerita inspirasinya semoga bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman. Terima kasih Kak. Sama-sama Winda. Oke, itu ya tadi teman-teman. Buat teman-teman juga jangan lupa tetap semangat. Kita itu punya peluang yang sama. Tinggal bagaimana kita menyikapi peluang-peluang itu. Jadi
tidak boleh ada namanya insecure, karena kita semua sama. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Oke, jangan lupa tetap pantau channel MA Muallimat NWDI Pancor, karena di episode-episode selanjutnya akan hadir narasumber-narasumber yang hebat dan juga topik-topik yang menarik tentunya. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kualitas.